Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Thomas Partey tidak jadi di Depak Arsenal. Rumor yang sempat menyebutkan Thomas Partey bakal berpisah dengan Arsenal tampaknya tidak akan terjadi. Sang pemain tidak jadi di Depak. Isu ini muncul lantaran Partey mendapatkan menit bermain yang minim di musim 2023-2024. Padahal ia sempat diperkirakan jadi pemain utama. Mikel Arteta selaku manajer ternyata punya rencana yang berbeda. Partey tidak dijadikan komponen inti karena baru bermain 5 kali. Maka dari itu, Partey sempat dilaporkan hendak mencari klub baru di musim dingin 2024 mendatang. Nah, rumor tersebut ternyata diklaim tidak benar oleh jurnalis Steve Kay. Dia melaporkan, Partey masih santai dengan situasinya. Sempat dirumorkan dia tidak senang dengan menit bermainnya yang kurang. Cerita ini tidak benar, kata Kay. Tapi tidak ada juga rencana untuk membicarakan kontrak baru dalam waktu dekat. Ceritanya mungkin berbeda di musim panas nanti. Lanjut dia. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor Partey akan hengkang di bulan Januari, Mikel Arteta tidak punya niat untuk menjualnya, kata Kay. Arteta jawab kritik soal Havertz. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menjawab kritik yang dialamatkan kepada gelandang anyarnya Kai Havertz. Havertz dianggap belum tampil maksimal lantaran baru mencetak 1 gol dan 1 assist dari 16 penampilan. Arteta menegaskan bahwa ia tak mempermasalahkan penampilan individu selama timnya memberikan performa terbaik. Ia juga menganggap harga pemain saat ini tak menjadi tolak ukur untuk menilai performa seorang pemain. Saya tak akan berbicara soal individu pemain. Kami adalah tim dan ketika kami menampilkan yang terbaik itu karena tim dan jika tidak, maka itu tanggung jawab saya. Ujar Arteta di laman resmi klub. Saya pikir ada evolusi. Kita beranjak dari 10 juta hingga 100 juta dan ada pemain yang berharga 220 juta juga. Jadi bukannya kami tidak terbiasa dengan itu, urainya. Ini sesuatu yang telah terjadi dan semakin sering terjadi. Apa yang kami lakukan? Tentang pemain dan klub lain, tidak ada komentar soal itu. Jelasnya, itu soal meningkatkan tim dan apakah kami bisa membeli pemain dan apakah itu masuk akal untuk proyek kami untuk mengeluarkan uang untuk seorang pemain. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Pungkasnya. Arteta anggap Spurs sebagai rival perebutan gelar Arsenal. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai rival sekota mereka Tottenham Hotspur sebagai pesaing gelar Premier League musim ini. Menurut Arteta, Spurs menunjukkan performa di level tertinggi dan layak memimpin klasemen sementara saat ini. Mereka ada di level yang berbeda sekarang. Mereka layak berada di puncak saat ini. Jadi, ya saya melihat mereka sebagai rival peraih gelar, kata Arteta di laman resmi klub. Arteta juga menyebut persaingan gelar musim ini semakin berat. Selain Spurs dan Arsenal, Manchester City dan Liverpool menunjukkan penampilan yang baik dan tak tertinggal jauh dari 2 klub teratas. Apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir begitu luar biasa. Tidak pernah ada total poin begitu tinggi dan level tim yang begitu tinggi. Jelasnya, sekarang jumlah tim dengan level tertinggi semakin banyak. Itu kenapa membandingkan liga ini di masa lalu tidak berguna karena sangat berbeda. Urainya. The Gunners tumbang akibat gol haram dari Tarkam FC dan wasitnya. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim silih berganti saling menyerang satu sama lain demi membuktikan angka, namun belum berhasil berbuah gol. Banjir kartu kuning pun sempat terjadi di babak pertama yang diawali dengan pelanggaran Kai Havertz. Hal itu menandai betapa sengitnya pertandingan yang berlangsung. Pada babak kedua, Arsenal yang mengincar betul kemenangan terus menggempur pertahanan Newcastle United. Peluang-peluang terus diciptakan, namun kerap menemui kebuntuan di lini depan. Akhirnya pertandingan pun dirusak oleh wasit saat Newcastle mampu membuat gol di menit 64 melalui Anthony Gordon. Namun hal tersebut nampak diragukan hingga harus dicek melalui VAR pertandingan. Menariknya,
VAR mengecek 3 hal, mulai dari kemungkinan bola telah keluar terlebih dahulu, kemudian pelanggaran Joelinton kepada Gabriel hingga offside. Jika dilihat dari tayangan ulang, bola jelas keluar lebih dulu. Kemudian Joelinton nampak melakukan pelanggaran kepada Gabriel. Namun secara mengejutkan, wasit memisahkan gol tersebut. Pasca gol, intensitas serangan Arsenal semakin tinggi. Newcastle pun cenderung parkir bus demi mengamankan gawangnya. Hasil ini menandai kekalahan perdana Arsenal di Liga Inggris musim ini. Dengan kekalahan tersebut, maka The Gunners terpaku di posisi 3 klasemen sementara Liga Inggris dengan mengoleksi 24 poin dalam 7 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan. Wasit dan VAR Liga Inggris kembali berulah, kami tak butuh minta maaf. Hal yang menarik perhatian adalah ketika gelandang Arsenal yang terjatuh dan harusnya dilakukan pemeriksaan dari VAR untuk disetujui apakah itu akan menjadi pelanggaran serius. Namun tidak ada tindakan yang diambil, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apakah keputusan yang diambil sudah tepat. Gary Neville percaya bahwa pemain Brasil itu sangat beruntung seperti yang dia katakan di Sky Sports. Saya pikir dia sangat beruntung. Di sana, Guimaraes, dia anak yang beruntung. Dia melakukan diving pada awalnya sehingga kepalanya hilang dan di sana. Dalam gerakan lambat, bahkan lebih buruk lagi. Pertandingan penting malam tadi harus dirusak oleh keputusan-keputusan konyol wasit dan VAR yang terlalu berpihak kepada tuan rumah. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!